Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurnia dari kelas MD 3A NIM 18603112210010 Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah studi ayat dakwah yang diampuh oleh Ibu Dr. Zulfa Ismawati. Naik sepeda motor. Kita ngerjain sekarang? Boleh, nggak apa-apa. Sekalian biar besok-besok udah nggak ada tanggapan lagi. Iya, kita kemarin sampai mana ya? Kita kemarin sampai ini dasar-dasar pewarisan Islam. Bentar ya. Kenalan diri ya? Iya. Baru dari pas. Iya, dari kelas. Pondokmu rame juga ya? Iya, ramah banget. Seru kalau di sini kan. Ikut yuk jadi pondok. Iya. A few moments later. Kok udah diberesin aja, mau kemana? Untuk kerja kelompoknya sampai sini dulu ya. Aku habis ini mau baca buku ulang anak TPQ. Anak TPQ? Iya. Ngaji? Iya. Kamu kok mau sih? Padahal kan kita tuh kalau di kampus punya tugas, emang kamu nggak keberatan? Keberatan sih enggak. Kita sebagai umat muslim harus menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Oh, ya udah nggak apa-apa gitu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Dadah, hati-hati. Dari video sebelumnya, kalau diingat-ingat ada di surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalahta wallahu yahsimuka minan nas innallaha yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 67 ini diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Hasan bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengurusku dengan risalah sehingga aku merasa dadaku sangat sempit. Dan aku mengetahui bahwa akan banyak orang yang akan mendustakanku. Dan Allah memerintahkanku untuk menyampaikan risalah tersebut kepada seluruh manusia, atau dia akan menimpakan azabnya kepadaku. Maka turunkanlah firman Allah, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya.
Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasanya ia berkata, ketika turun firman Allah, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Rasulullah bersabda, "Wahai Tuhanku, bagaimana saya melakukan hal ini sendiri? Sedangkan mereka bersatu untuk mencegahku. Maka turunkanlah firman Allah. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Tirmidzi dari Aisyah bahwasanya ia berkata, dahulu Nabi selalu berjaga-jaga dengan para sahabatnya di waktu malam hingga turun ayat, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, pulanglah kalian, sesungguhnya Allah telah memeliharaku dari gangguan siapapun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya ayat ini adalah ayat lailiyah, yaitu ayat yang diturunkan pada malam hari. Juga dinamakan ayat frasiyah, yaitu ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di tempat tidurnya. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasul diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak melaksanakan tugas tersebut, maka merupakan dosa bagi Rasulullah SAW. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya, tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang-orang musyrik, dan orang-orang fasik. Tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban Rasul. Tugas menyampaikan tersebut tidak boleh ditunda, meskipun penundaan itu dilakukan untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya. Karena masa penundaan itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan penyembunyian terhadap amanat Allah. Ancaman terhadap penyembunyian sebagai amanat Allah sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagian Rasul saja dan beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Meskipun seorang Rasul bersifat maksum, yaitu terpelihara dari sifat tidak menyampaikan, namun ayat ini menegaskan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda, meskipun menyangkut pribadi Rasul sendiri. Di sini ada 5 tafsir. Yang pertama, tafsir Jalalain, yang berisikan, hai Rasul, sampaikanlah semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu sembunyikan sesuatu pun daripadanya karena takut akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika tidak kamu lakukan, tidak kamu sampaikan semua yang diturunkan kepadamu, itu berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Risalah dengan tunggal atau jamak karena menyembunyikan sebagian berarti menyembunyikan semuanya. Dan Allah memelihara kamu dari manusia agar tidak sampai membunuhmu. Pada mulanya Rasulullah SAW itu dikawal sampai turun ayat ini. Lalu sabdanya, pergilah karena sesungguhnya Allah memeliharaku. Riwayat Hakim, sesungguhnya Allah tidak memberikan bimbingan kepada kaum kafir. Yang kedua, tafsir Al-Misbah yang berisikan tentang ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya
menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya, tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak perlu takut dalam menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka. Itu karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya kepada manusia. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikian kerasannya perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban Rasul. Tugas menyampaikan tersebut tidak ditunda meskipun penundaan itu dilakukan untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya, karena masa penundaan itu dianggap sebagai tindakan dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Tafsir ketiga yaitu Al-Ibris berisikan tentang Kanjeng Rasul diperintahkan supaya menyampaikan semua yang diturunkan dari Tuhan. Jangan sampai ada sebagian yang tidak ditabligkan karena takut dianiaya, umpamanya tidak melaksanakan seluruh tablik, maksudnya tidak menyampaikan risalah. Allah Ta'ala menanggung menjaga Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan gangguan dari manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Tafsir yang keempat yaitu Ibnu Katsir yang berisikan tentang wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya berkitab kepada hamba dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menyebut kedudukannya sebagai seorang Rasul. Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan semua yang diutuskan oleh Allah melaluinya, dan Rasulullah SAW telah menjalankan perintah tersebut serta menunaikan dengan sempurna. Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad, Ibu Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ismail dari Asy-Syabi dari Masruq dari Siti Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, sesungguhnya dia telah berdusta. Seraya membaca firman-Nya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tafsir kelima yaitu Tafsir Al-Munir berisikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW seraya memanggil beliau dengan menggunakan panggilan Rasul untuk menyampaikan semua apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Beliau pun melaksanakan kewajiban secara optimal dan dengan sebenar-benarnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati dan membimbing umat menuju kepada apa yang baik bagi umat dengan sepenuh ketulusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalas beliau dengan sebaik-baik balasan.
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 67. Maaf jika ada salah dan kata. Saya Alvin Kurnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.